Skipjack Digital. Kembali lagi bersama kita di The Skipjack Show. Nama gue Ian, gue di sini sebagai founder dari Skipjack Digital. Sini kita ada Raymond. Halo. Raymond ini CEO ya, lu CEO kan ya? CEO operation. sama co-founder lah ya, Co-founder. dari Rekametri Social Media Agency. Yes. Jadi kita bakal sambil makan, ngobrol-ngobrol santai. Mungkin boleh Mon, sambil perkenalan dulu, sambil dibuka Mon. Oke, siap. Kita hari ini makan pink Nasi tempong ya. Iya. Legend buat yang suka pedes nih. Waduh. Makan sambelnya dong. Coba ya, aku coba sambalnya ya. Coba dikit. Karena biasa tuh kalau sambal bukan karena pedesnya, Kenapa? tapi rasanya. Tapi kalau rasanya enak mungkin bisa masuk. Oke, jadi gimana Mon? Perkenalan diri Mon, background. Santai halo, aja. Sekali lagi perkenalan, gue Raymond. Gue di sini sebagai co-founder dan CEO operation di Rekametri Creative Digital Agency. Jadi Rekametri udah jalan 3 tahun Lulus kuliah, bikin agensi ya? langsung. Lah itu gimana bisa punya keyakinan kayak gitu tuh? Sebenarnya kalau Lumayan lo berani lo gitu. modalnya gue bisa bilang cowboy aja sih. Jadi take it or leave it. Modal 2 juta rupiah per orang. total. Bertiga kita kumpulin sampai 2 juta untuk kita sewa kamera. Dari situ kita freelance kerjaan, akhirnya terkumpul modal buat nambah aset dan nambah human resource. Dari Apa tuh klien yang bikin lo titik baliknya paling cepet? Titik balik, gue harus bikin tim nih gitu. Oke. Mungkin klien pertama kita ada kafe namanya Kata Kopi. Itu di Jakarta. Masih jadi klien nggak? Kebetulan mereka udah close. Kameramen sensor. Kebetulan udah close. Jadi disensor aja ya namanya. Kalau gue dari gue sebenarnya gue paling suka tuh buat sistem. Jadi kalau I can make my own system that works perfectly in harmony itu Anak mesin itu ya? paling seru ya. Anak teknik ya? Kalau dan kita kan dulu awalnya bertiga itu kita langsung bagi aja. Gue operation, yang satu finance dan legal, yang satu eksekutif. Jadi yang banyak berkecimpung tetap gue sih, karena gue yang paling demen sama hal itu. Begitu, kira-kira. Enak ya? Lu udah coba sambelnya belum? Enak. Menurut gue ini tempong paling enak karena sambelnya. Jadi kan ada banyak tempong-tempong, tapi menurut gue ini yang paling mantep sambelnya sih. Gak tau kenapa cocok aja sama lidah. Dari lidah Jakarta Surabaya ini. Dibanding nasi tembok Indra ya. Kayak gitu. Oke. Jadi eksekutif tuh berarti Theo sebagai CEO. Keluarin gambarnya nih. Theo di sini. Terus ada Ivan. Ada Ivan sebagai CFO Hmm. finance. Kalau gue CEO operation. Nah, finance tuh. Gimana ngurusin finance? Padahal kan tim baru bertiga awalnya. Oke. Kalau dulu Buat teman-teman yang mau mulai bisnis kan, buat mulai bisnis. misalnya ada berdua, kayak lah gue finance gitu, gue paling nggak bisa, tapi gue mau dapet duit gitu kan. Oke. Sebenarnya mesti ngerti ilmu bisnisnya dulu sih pertama. Prinsipnya kan sama, kita bisnis modelnya kan kita sebagai jasa ya. Jadi memang kita men-charge klien kita gitu sejumlah nilai. Tapi kan dari situ kita mesti pikirin modal yang kita keluarin dari project-project yang akan kita kerjain. Kalau di bidang foto misalkan ada, kita butuh kamera, kita butuh lokasi, butuh apa. Nah itu semua perlu diperhitungkan. Dan dari situ ya tinggal sena kalian mau ngecasnya berapa. Cuman kan mesti tahu diri ya ngecasnya buat awal-awal. Jadi memang kita harganya sih banyak kan harga-harga sukarela. Kayak gimana? Berapa? Mungkin 2 juta. 1 juta. 2 juta Itu berapa? per project video, project foto makanan. Jadi foto makanan, misalkan foto makanan kafe, 1 juta dapat berapa frame? Frame yang nyebutnya ya? Ya fotonya lah ya 1 juta itu buat seharian udah semuanya. Enggak, kliennya dapat berapa biji? Kliennya berapa biasanya? Dapat, gue misalnya gue bayar 1 juta. Gimana? 1 juta terus dapat berapa foto gitu? Kalau berapa foto itu dulu kita nggak cas. Kita nggak 1 juta dapat berapa foto, enggak. Kita Dapat langsung semuanya. dapat semuanya. Lu mau pokoknya 1 juta, gue di hari itu gue support lu semuanya.
Lo mau foto makanan, gue sikat. Lo mau foto di kitchen atau di barnya, gue sikat. Jadi 1 juta gue kasih semua. Kalau dulu begitu. Maksudnya kan namanya kita kan nyari portofolio. Jadi kita duit is not the big thing di sini. Jadi kita service klien sebisa mungkin lah. Setuju. Kita juga awalnya ngasih gratisan. Gratisan. Ya kan kita ads management. Jadi lagi nyari porto. Klien gua kasih gratis 3 bulan free. Oh, oke dong. Kerja gratis 3 bulan. Sukarela ya. Ada yang bulan keempat nggak mau, ada yang lanjut kayak gitulah. Nah, itu Tapi modal. emang kayak gitu ya, bisnis service ya. Oh, karena dulu sendiri ya kok ya. Dulu gua udah ada tim lah, udah berdua. Oh, udah berdua. Tapi Itu bayarnya gimana? Kalau gratis. jadi emang kita udah ada klien yang lama. Oh, dari situ dialokasiin ya budgetnya ya. Ya, jadi emang ada klien lama emang udah bisa nutup, tapi kan susah nyari ekspansi dengan cuman ya waktu itu klien kita di bawah 1 tangan lah. Makanya gue mau nambah biar banyak gitu. Iya. Nambah dengan cara gratisan itu. Jadi tapi emang udah ada generated revenue. Iya, benar. Tapi itu sangat wajar sih, seperti itu semua orang. Rata-rata kalau yang benar gitu ya. Kecuali dapat yang sial banget yang sotoy. Soalnya di agensi tuh banyak banget yang sotoy. Gue juga baru sadar waktu Ya, gue keluar. gue relate banget. Banyak banget yang sotoy. Ngecas nggak ada SOP ya udahlah. Nggak ada kontrak ya udahlah. Nggak ada kontrak, ya. Nggak ada invoice. Nggak ada info. Mungkin belum, kita kan dulu kan, gue juga dulu kayak nggak tahu, oh legal tuh harusnya gini Harus ada ya. Kalau dulu kan kira cuma sebatas transfer gitu. Banyak asas kepercayaan kan, cuman nggak bisa selalu begitu ya. Nggak bisa selalu begitu ya. Terus nggak bisa tuh kita, misalnya kita baru tahu nih invoice, misalnya kita keluarin invoice hari H, yang kagak dibayar hari H. Kita baru tahu, oh ada yang namanya birokrasi. Klien yang bikin lu turning point, oke ini waktunya scale up gede banget. Oke. Dan project skillnya itu apa? Oke. Mungkin gue bisa bilang itu the first klien korporat kita. Jadi kita dapat kesempatan untuk pitching di salah satu brand di FMCG cukup ternama lah di Jakarta. Nah, itu kita dapat kesempatan dari sana, cuman berdasarkan dari porto-porto Foto UMKM kopi-kopi gitu ya. kita, kopi-kopi, restoran, something like that. Dari situlah, wah kesempatan besar nih, klien corporate pertama, bikin PPT atau pitch deck yang bagus, dan puji Tuhan kita goal project, kita dipercayain, dari sana kita kasih yang terbaik segala macam, sampai akhirnya dapat snowball effect-nya. Kita Produk jadi apa lu? produk snack, jadi kayak Nggak, foto SMM. social media management. Jadi di social media management itu udah paket komplit. Kita menghandle social media mereka, kita yang produksi kontennya juga. Mau itu konten desain, mau itunya foto atau video, kita kasih semua. Seperti itu. Ngomongin Jadi- sosmed nih. Terus lanjut. Ya jadi klien gak usah pusing. Kasarnya kita servis mereka minta apa, kita kasih. Dari sana dapat snowball effect-nya, dapat mouth to mouth-nya. Kita dipercayain sama brand-brand lain. Itu cuma satu brand tadi awalnya. Gitu. Ngomongin agency. Gimana cara, misalkan teman-teman yang nonton punya brand nih, gimana cara mereka nentuin agensi yang bagus sih buat sosmed? Oke. Kalau Tambah cepet ya. Lu makan kan? makan dikit, main pedes. Yang pasti pertama profesionalisme dulu. Kalau pertama. Dari attitude atau dari skill? Kalau dari gue personal, dari attitude dulu pertama. Attitude Itu agensinya. makanya kalau ada, misalkan gue dari POV klien nih, gue mau milih agensi, gue pasti mau ajak meeting, either itu online atau offline. Dari situ kan kita bisa menilai first impression orangnya, profesionalismenya. Itu pertama. Dan yang kedua pasti portfolio lah. Portfolio kita lihat klien-kliennya siapa, udah kena scope kerja apa aja. Nah itu kan penting buat kita sebenarnya. Kalau dari POV klien, namanya kembali lagi ke bisnis model yang namanya agency, kan kita menjual jasa gitu. Sekarang kenapa gue harus milih jasa lo gitu kan? Servicingnya itu, service value yang mesti paling kuat sih itu. Melenceng scope kerja dikit gak apa-apa lah, yang penting klien happy dan sustain. Kira-kira begitu. Ini gue harus cuci tangan dulu nih. Kurang kondusif nanya-nanya. Bye. Mau ngomongin sosial media gitu. Ya abis ini. Sambalnya banyak, tapi pedes. Terus banget emang.
Gue cuma cocok dikit. Oke, sekarang kalau ngomongin POV business owner nyari sosmed, Mon. Oke. Kan lu dari agency. Red flagnya ini apa sih kalau red flagnya agency sosmed? Red flag agency sosmed. Misalnya teman-teman business owner, gue yakin yang nonton kayaknya lebih banyak business owner daripada Oke. orang agency ya. Orang agency kan biasanya kalau UMKM tuh one man army lah. Oke. Biasanya dia punya bisnis, dia sendiri ngurusin semuanya, terus sisanya admin. Biasanya gitu Iya, kan. biasanya begitu. Nah, ini gimana biar orang ini nih dia dapat red flag sama green flag agensi sosmed yang bagus. Oh, idealnya tuh seperti apa? Tapi buat segmen UMKM. Buat segmen UMKM. Kalau segmen yang bagus kan gampang, website bagus, porto bagus, segmen UMKM nih. Sebenarnya itu kan konsepnya sebenarnya kan palu gada gitu ya. Sebenarnya maksudnya kayak Ya. dia bisa satu orang one man show tapi bisa melakukan banyak hal gitu kan sebenarnya. Sebenarnya kalau itu menjadi sistem yang efisien buat mereka sebenarnya nggak masalah. Jadi I don't think it's gonna be red flag or green flag sebenarnya. Tapi as long as itu kan di situ kita yang melihat apakah agensi kita sudah perlu scale up atau belum. Semakin scale up semakin banyak projectnya udah nggak bisa sih pakai sistem seperti itu. Mesti. Bukan. Maksudnya gimana nih? Misalnya gue business owner. Oke. Gue butuh red flag sama green flag buat agensi. Red flag kalau green flag menurut lu kayak gimana? Oh, dari POV si Dari POV business owner. business owner. Oh, jadi maksudnya mungkin kasih contoh deh red flag. Misalnya kalau red flag, misalnya kalau ads agency nih, Oke. ads agency kita yang red flag menurut gua tuh contohnya kalau dikasih report ngasihnya Excel semua, itu kan angkanya bisa diketik sendiri Oke. gitu, itu kan red flag tuh. Oke. Terus Saya paham. billing udah Excel, billingnya semuanya ke agency, nggak ada bukti sama sekali, Oke. nggak ada screenshot lah sengaja kan, Oke. screenshot oke lah, kayak Oke. gitu. Nah kalau buat sosmed agency red flagnya kayak gimana tuh? Pasif ya. Kepasifan karena gue sering dengar dari pelaku bisnis atau dari klien yang punya masa lalu dengan agensi yang buruk. Di mana-mana kan agensi itu yang harus menservis klien. Ini klien yang ngejar-ngejar agensinya. Day to day coordination yang nggak jalan. Oke. Ditanya apa nggak Nggak slow respon ya. slow respon. Itu menurut gue udah yang paling red flag buat agensi. 1 kali 24 jam red flag. Nggak dibalas 1 kali 24 jam. Iya. Itu udah red flag banget sih. Udah red flag. Red flag banget. Bagus ya. Gue kalau gue punya gue implementasiin di kantor itu kita masuk jam 9. Jam 9 itu udah sudah bekerja. Kalau kalian chat jam 9 ya kita udah harus secepatnya balas Balas dia. ya. Karena itu working hour kita sebenarnya kan. Kita nggak bisa yang tar dulu, jangan gue nggak mau balas lu dulu gitu, nggak bisa. Klien sebanyak apapun mesti di treat secara merata kan Oke. sebenarnya. Red flag kedua ada. Wah, gini. Itu Contoh ngasal nih. Contoh Mungkin ngasal. soalnya kan banyak business owner tuh nggak tahu agency report yang proper kayak gimana. I see. Jadi mungkin mereka baru engage pertama kali. Sosmednya bilang, agensinya bilang, oke lah kita kasih report, tapi reportnya kayak gimana sih sebenarnya? Oke, yang ideal, Yang red flag, Oh, yang red flag dulu. Yang red flag semua penuh data tapi dia nggak bisa translate itu ke beberapa learning points. Karena kalau kita biasa bekerja dengan klien, kan klien tuh orang awam ya. Kita nggak tahu apakah klien itu mengerti teknis sejauh mana atau dia cuma tahu permukaan. Kita sebagai agensi harus bisa Edukasi ya. mentranslate data yang super technical menjadi bahasa awam gitu. Kalau angkanya turun berapa persen, ini naik berapa persen, itu artinya apa? Itu yang perlu agensi harus bisa lakuin, dan itu mesti bisa terkandung di dalam report. Karena banyak agensi yang gue denger isinya cuma data Excel doang, screenshot ya bukti, tapi nggak ada action item ya. nggak ada action itemnya, atau bahkan dia cuma ngomong engagementnya sekian, reachnya sekian, next slide. Itu kan nggak bunyi apa-apa sebenarnya. Dia harus bisa, Bu, ini datanya kenapa ini turun karena ini. Agency harus bisa menganalyze those problems dan bisa ini loh Bu solusinya. Iya. Kalau agency nggak bisa kayak gitu, menurut gue itu udah cukup red flag banget. Iya. Ya, idealnya kan semua orang pengen peningkatan matriks ya. Betul. Tapi kan kalau ada kondisi matriksnya turun, kita sebagai agensi tuh base-nya ya kasih tahu kenapanya. Betul. Iya kan? Betul. Nggak usah panik, nggak usah gimana, tapi Setuju. gimana bisa belajar barengnya gitu ya. Karena klien variatif ya, ada yang strict, ada yang
agak lebih slow gitu sebenarnya. Tapi kita sebenarnya punya hak kok untuk bernegosiasi dan mendiskus dan brainstorm dengan si pihak klien. Kayak kalau mereka punya target or KPI yang tidak possible untuk dilakukan, we have rights untuk ngobrol sama mereka. Bu, ini Sebelum engage ya. sebelum engage, karena Kalau kita oke Bu, kita bisa, tapi in the end of the day kalau kita cuma kebanyakan janji palsu, itu lebih red flag lagi buat klien, karena di mindset klien kan oh lo bisa, oke, gitu. Jadi lebih baik preventing di awal, kita ngobrol, Bu solusinya gimana seperti ini, karena dengan angka sekian tuh kayaknya nggak possible deh. Iya. Nah, Green flag-nya, green flag. ABC. Kalau green flag, Green flag-nya. green flag-nya pertama, kalau tadi ya pasif udah pasti aktif dong ya. Gue selalu berusaha, klien tuh kayak pacar aja sih sebenarnya. Mereka mesti diperhatiin. Mereka ngomong sekian, kita mesti elaborate ke banyak hal. Kemudian apa ya green flag ya? Tunjukin niatnya aja sih sebenarnya. Kayak bikin report yang bagus, yang cakep. Kita bisa fast respon. Mereka ada activity apa, kita bisa provide mereka, support mereka terus. Atau bahkan kita ada service-service tambahan yang kita kasih secara gratis gitu. Iya. Itu sih. Emang karena service ya pasti adalah scope, di luar scope of work dikit-dikit ya. Pasti. Pasti dikit, pasti ada itu di For luar the sake of SOW. sustainability. Iya, pasti ada. Nah, kita udah cover tadi gimana lu bisa masuk agency, gimana business owner ngelihat agency yang oke. Kalau new joiner nih, fresh graduate pengen join Oke. creative agency. Pengen join. Creative agency kan ya Recometry creative agency kan ya. Yep, betul. Agency creative agency banget karena handle marketing campaign ideationnya lumayan heavy ya. Yes. Apa sih kandidat yang ideal yang paling banyak dicari? Paling ideal. Oke. Fisik atau otak dulu? Otak dong. Bisa pada cakep semua isinya. Boleh gitu. Don't judge book by its cover. Jadi sebenarnya kalau gue pertama it's not skill. Pertama tuh soft skill. Bukan hard skill. Hard skill nomor 2, nomor 1 soft skill. Jadi soft skill itu komunikasinya dia itu sebagus apa, apakah dia bisa presentasi, apakah dia bisa bekerja sama dengan tim, apakah dia bisa menjelaskan sesuatu, mentranslatekan poin A ke poin yang lain gitu. Nah, itu yang paling penting karena gue pernah ada pengalaman mereka dia punya hard skill bagus banget, tapi dia nggak bisa bekerja sama dengan tim dan bahkan tanda kutip kurang sopan dengan pihak-pihak tertentu. Nah, itu udah red flag duluan sebenarnya. Jadi kalau gue lebih prefer sama beberapa orang yang mungkin punya hard skill tapi cuma di surface level aja, di permukaan, tapi soft skillnya bagus. Dia etos kerjanya bagus, dia komunikasi enak. Nah, itu menurut gue itu udah kunci dari segalanya sih. Karena hard skill seiring dia masuk agency, khususnya buat fresh graduate, itu udah pasti berkembang. Tapi kalau soft skill itu udah dari zaman sekolah, udah dari zaman kuliah, itu udah nomor 1 sih pertama kalau itu. Jadi my number one kriteria untuk hiring orang pasti dari soft skill. Soft skill ya. Jadi lebih banyak jangan terlalu sombong dengan hard skill yang dimiliki. Tapi gimana bisa kerja sama karena kerjanya kan lebih banyak kolaboratif ya. Kolaboratif, betul. Kan di situ kan kerja as a team, bukan one man show kan sebenarnya. Wah, udah belajar banyak banget nih jadinya. Jadi kita kan belajar tadi gimana Raymond ini dari anak kampus ya. Dari anak kampus mesin kampus. Bisa join Lulusan bikin agency. Terus gimana dia bisa convince nih dari klien pertamanya sampai ke tahap yang sekarang. Berapa orang mereka? Human resource ya. Human resource. Kita sekarang ber-16. Ber-16 banyak loh buat sebuah agency banyak ya. Middle scale ya. Iya, tapi buat 3 tahun isinya anak-anak kampus. Iya. Oke banget. Oke banget. Terus gimana bisa business owner bisa tahu red flag, green flag itu dari pengalaman. Kalau pas iya, kalau pasif itu juga red flag, kalau cuma translate data red flag. Terus terakhir kita tadi udah tahu skill yang dibutuhin buat join ke industri. Lumayan banyak sih belajarnya. Yes. Terus kalau mau cari tahu kemana nih Mon? Tentang lu atau tentang Reka boleh. Bisa visit sosial medianya Recometry.
Di mana? Di Instagram namanya itu saja Rekametri. Rekametri. Oke. Itu aja dari kita. Gue Ian. Gue Thank you. Raymond. Thank you. Thank you udah nonton Skip Check Show. Thank you. Skipjack Digital.